Anda berada di kesempatan pagi hari ini bersama kami Florata Pagi hingga siang. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valen Kirianus masih terus bersama Anda pendengar. Dan saat ini kita sudah berada di sesi wawancara. Ada dua topik pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya pendengar RRI terkait dengan Gunung Lewotobi laki-laki yang saat ini berada pada status level 4 atau awas, yang merupakan status tertinggi dari gunung api dan mengidentifikasikan erupsi atau letusan bisa mengancam pemukiman di sekitar gunung api tersebut. Sejak 1 hingga 15 Januari 2024, PVMBG ini mencatat Gunung Lewotobi laki-laki telah mengalami letusan sebanyak 25 kali dan menempatkan gunung ini pada posisi pertama sebagai gunung api yang paling banyak meletus untuk tahun 2024 ini. Dan kabarnya pendengar ya, Gunung Lewotobi ini sudah mengeluarkan lava panas. Kita akan update informasinya bersama Zakarias Gileraja, Kepala Balai Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara Timur. Pak Aryo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat ke Flores Timur, Pak Arios. Ya, selamat. Salam sehat juga. Oke, Pak Arios, ini bagaimana kondisi Gunung Lewotobi hari ini? Ya, untuk kondisi suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, Pak. Silakan. Ya, oke. Untuk aktivitas hari ini, memang dari frekuensi kejadian sejak seminggu kemarin memang ada peningkatan sampai dengan hari ini. Oke. Kalau untuk hari ini kami di status awas, laporannya per 6 jam. Untuk 6 jam sebelumnya itu dari jam 12 sampai jam 6, kita tercatat ada 8 letusan, ada awan panas, guguran, dan gempa lainnya yang mengikuti. Jadi seperti itu. Oke. Berarti untuk statistik memang dalam seminggu ini ada terjadi peningkatan. Oke. Baik, dan untuk 6 jam ke depannya ini nanti akan dilaporkan pada jam 12 siang begitu Pak Arios ya? Ya benar, kami akan update per 6 jam sesuai dengan laporan. Baik, kami mau konfirmasi ini soal berita bahwa Gunung Lewotobi laki-laki ini sudah keluarkan lava panas begitu, lava panas. Apakah benar demikian Pak Arios? Ya benar sekali, ya. Lava yang keluar dari pusat erupsi itu ada berupa aliran sama guguran. Jadi yang guguran lava itu sekarang berjarak sekitar 2.500 sampai 3.000 ke arah timur laut. Ada juga yang bukan ke arah utara. Itu saat ini secara penampakan visual berupa aliran lava itu sejauh 1 km, 1,5 kilo. Dan yang perlu kita waspadai juga itu adalah pada guguran lava itu ada awan panas yang guguran awan panas itu ke arah timur laut. Jadi apa yang keluar itu ada berupa aliran dan guguran. Jadi seperti itu memang benar. Dan untuk lava ini apakah tidak sampai ke pemukiman warga begitu Pak Arios? Untuk penampakan visual sampai saat ini belum, karena jarak terjauh itu 2,5 sampai 3 kilo. Sedangkan pemukiman warga itu rata-rata di 6 kilo, hanya 4 kilo itu ke arah utara di Duli Pali. Oke, dan 4 kilo lebih. Oke, dan sejak kapan ini lava panas sudah mulai dikeluarkan begitu? Dari kegempaan kami tercatat itu sejak tanggal 11. Tanggal 11 sudah tanggal 11 mengeluarkan. Januari kemarin, ya sudah keluar. Itu berupa guguran. Dan itu jaraknya yang sama tercatat begitu? Atau ada peningkatan? Ya, dari profesi kegempaan guguran ini meningkat. Meningkat ya? Pada tanggal 10, 11 itu berkisar 7 sampai ada yang 13, kemudian tercatat kemarin tanggal 14 itu ada 80. Jadi ada peningkatan cukup signifikan. Dan apakah ada kemungkinan kedepannya ini juga akan terjadi peningkatan terus begitu Pak Arios?
Belum Ya, bisa dipastikan. bisa saja seperti itu, bisa juga menurun karena fluktuatif ini. Namanya Oke. aktivitas vulkanik itu kita tidak bisa Memastikan pastikan. ya. Oke, baik. Ya. Nah, Pak Rios, ketika lava panas ini sudah mulai dikeluarkan begitu, apakah abu vulkaniknya ini masih terus disembur begitu oleh Ilelewothobi ini? Oh iya, itu rangkaian kegiatan erupsi itu Mm. bisa secara bersamaan. Oh iya. Abu vulkanik terlontarkan ke atas, guguran lava mengalir di lereng itu bisa saja terjadi bersamaan, dan penampakan visual selama ini ya terjadi bersamaan. Ada aliran, ada guguran, ada lontaran abu vulkanik dan material vulkanik lainnya ke angkasa seperti itu. Mhm. Hanya memang kolom letusan di sini masih berkisar 1.500 sampai 2.000, tapi lebih banyak 1.000 sampai 1.500 tinggi kolom. Oke. Pak Rios, mungkin bisa dijelaskan dampaknya ini ya. Ketika abu vulkanik itu pure hanya abu, kemudian sampai dengan saat ini sejak 11 sampai dengan 15 Januari ini sudah mulai ada dengan lava begitu ya yang keluar. Nah, ini apakah ada dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat walaupun jarak dari posko itu sudah lebih jauh begitu? Kalau dampak untuk saat ini paling abu vulkanik Mm-mm. itu juga tergantung arah angin yang tiup, Oke. karena ada sedikit perubahan pada bulan Desember kemarin itu. Rata-rata angin bertiup ke arah barat daya, sehingga kita di Kabupaten Ende sempat terhirup SO2 sehingga dihimbau untuk memakai masker. Tapi di Januari dia sudah bergerak ke arah timur laut. Ya. Jadi ketika abu bertiup ke sana, ya paling masyarakat di pengungsian harus memakai masker. Dan kami dengar ada beberapa masyarakat yang sudah kena sakit, dapat info dari teman-teman media. Oke, baik Pak Arios, ini boleh diinformasikan jarak tempat pengungsian begitu, posko yang disiapkan begitu untuk warga setempat ini berjarak berapa kilometer begitu dari Gunung Lewothobi laki-laki ini? Ya, jadi untuk pusat pengungsian, posko pengungsian yang kami lihat di Konga, karena kebetulan kami tidak bersentuhan langsung, hanya kami sering ke sana. Iya. Kalau ditarik garis lurus dari puncaknya itu, kalau Konga itu 10 km. 10 kilometer. Ada juga yang di Boru itu sekitar 6,9 sampai 7 kilo. Ada juga yang di Pulau Lera itu 7 kiloan. Jadi itu kalau ditarik garis lurus dari puncak erupsi, pusat erupsi. Oke, berarti ini boleh dikatakan aman begitu ya saat ini. Hanya mungkin abu vulkanik yang dirasa begitu oleh masyarakat setempat ya. Ya, benar sekali. Kalau untuk lelehan, aliran dan guguran lava belum, karena masih ke arah barat. Dia lebih ke arah barat, timur laut dan utara. Oke, jadi selain lava panas ada juga lava dingin begitu Pak Rios ya? Lava panas, kalau yang dingin itu lahar dingin, Lahar dingin. banjir lahar dingin. Ya, Dan itu tidak berpengaruh ke warga yang ada di posko, karena cukup jauh dari cukup jauh ya? pusat erupsi. Kalau lahar dingin ini dia bergerak sama ke arah timur laut, karena ketika hujan akumulasi material aliran plastik hasil yang terakumulasi itu terbawa oleh air, sehingga bisa saja terjadi banjir bandang, aliran rombakan karena Oke. hujan. Jadi itu yang kami sampaikan ke masyarakat untuk tetap waspada, karena kadang-kadang di bawah kaki gunung tidak hujan, tapi hujannya di puncak gunung itu bisa membawa material dan banjir seketika kan. Itu yang, tapi untuk saat ini belum terlihat ini karena masih melalui aliran-aliran alur sungai yang berhulu di puncak. Oke, baik.
Pak Aryo, sebelum kita akhiri, himbauannya untuk masyarakat, teristimewa untuk warga sekitar begitu, silakan. Kalau untuk himbauan, masih sesuai himbauan kami dari Pusat Vulkanologi, dengan status awas ini masyarakat tidak boleh beraktivitas di radius 4 km dari pusat erupsi. Kemudian sektoralnya 5 km ke arah utara, timur laut, dan timur laut. Kemudian kami menghimbau warga untuk menggunakan masker karena abu vulkanik masih terus terjadi letusan. Tergantung arah angin bertiup kemana, jadi kita diminta untuk memakai masker dan pelindung mata, takut ada iritasi nanti. Kemudian masyarakat di wilayah timur laut dan utara itu kita imbau untuk selalu waspada karena jika terjadi hujan yang intensitas tinggi di puncak itu bisa saja terjadi banjir lahar. Jadi kemarin intensitas hujan cukup tinggi dan kami sudah melihat beberapa lokasi ada terjadi banjir lahar, tapi belum berdampak pada pemukiman warga. Kemudian kami juga minta supaya masyarakat tidak mempercayai isu-isu hoax karena bisa saja menimbulkan kepanikan lagi. Informasi yang pasti dari kami Pusat Vulkanologi yaitu di pos pemantauan Gunung Api Lewatobi laki-laki dan bisa ke pemerintah daerah melalui BPBD karena kami selalu berkoordinasi untuk menyampaikan informasi update kepada pemerintah daerah melalui BPBD. Jadi seperti itu himbauan. Oke. Dan RRI juga siap ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat ketika ada perubahan dan juga hal-hal penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Oke Pak Arios, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat bertugas, tetap hati-hati dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam tangguh. Kanal Informasi